Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi belajar matematikanya di semester genap ini. Karena keadaan yang kurang kondusif, kita belajarnya kembali yaitu dengan daring. Meskipun daring, saya harapkan semangat kalian tidak berkurang dalam belajar. Baik, kali ini untuk materi pertama di semester genap ini yaitu tentang bangun datar. Nah, apa itu bangun datar? Bangun datar adalah bidang rata yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Nah, biasanya sebuah bangun itu atau sesuatu dikatakan bangun ketika dibatasi minimal itu 3 garis. Kenapa? Karena ketika 2 garis itu belum membentuk bangun, baru membentuk sudut. Nah, minimal satu bangun itu dibatasi oleh 3 garis. Nah, bangun datar ini banyak sekali kita temui di kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu permukaan meja. Itu kira-kira bentuknya apa? Ya, bentuknya adalah persegi panjang. Nah, pada bahasan kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang bangun datar segi banyak. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan gambar berikut ini. Misalkan di sini Yusuf itu melakukan atau mengumpulkan benda-benda di kelasnya. Yang pertama itu dikelompokkan seperti di gambar pengamatan 1, dan yang selanjutnya itu mengelompokkan benda-benda di kelas seperti yang di gambar pengamatan 2. Jadi di gambar pengamatan 1 itu ada gambar busur, ada tulisan welcome, ada jadwal piket yang bentuknya seperti itu. Kemudian di pengamatan 2 ada gambar peta Indonesia, ada garis lurus, ada meja, ada buku. Nah, pada pengamatan 1, benda-benda yang dipilih oleh Yusuf tadi seperti tulisan welcome, jadwal piket, penggaris tengah lingkaran, atau busur merupakan benda-benda yang berbentuk segi banyak. Jadi yang di pengamatan tadi itu adalah contoh dari segi banyak. Karena tidak dibatasi oleh ruas garis. Dapatkah kalian menggambarkan bangun-bangun segi banyak yang lainnya tadi? Nah, tadi kan ada bentuk apa tadi? Seperti jadwal piket itu ada lengkung-lengkungnya. Pada pengamatan 2, benda-benda yang dipilih oleh Yusuf seperti tulisan jadwal, peta Indonesia, penggaris panjang, buku, dan meja merupakan benda-benda yang berbentuk segi banyak karena dibatasi oleh ruas garis. Jadi dari pengamatan tadi dapat disimpulkan bahwa bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Atau di buku lain yang menjelaskan itu dibatasi oleh garis lurus. Itu segi banyak. Kalau ada lengkungnya itu bukan segi banyak. Nah, kemudian Yusuf tadi membagi benda-benda yang dipilih menjadi 2 bagian, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Tadi kan ada jadwal, ada penggaris panjang, ada meja. Contoh benda yang merupakan bangun segi banyak beraturan adalah jadwal pelajaran. Sedangkan contoh segi banyak tidak beraturan adalah peta Indonesia. Penggaris panjang, penggaris segitiga, buku, dan meja. Nah, dari contoh-contoh tadi dapat disimpulkan bahwa bangun segi banyak beraturan adalah bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Jadi itu dikatakan beraturan ketika apa? Sisinya sama panjang, sudutnya sama besar. Kalau tidak sama panjang, yang satu pendek, yang satu lebih panjang, itu tidak beraturan. Nah, contoh 41. Tahukah kalian
bangun segi banyak beraturan juga disebut poligon. Jadi istilah ada segi banyak, ada yang menyebutnya poligon. Contoh 41. Kelompokkanlah bangun-bangun berikut menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok bangun segi banyak dan bukan bagian segi banyak. Tadi gampangnya itu segi banyak itu dibatasi oleh garis lurus. Kalau yang ada garis lengkungnya itu bukan segi banyak. Jadi gambar A ini termasuk segi banyak karena kan dibatasi oleh garis lurus. Kalau yang B ini ada lengkung-lengkungnya, berarti ini bukan segi banyak. Yang C juga ada garis lengkungnya, berarti ini bukan segi banyak. Yang D dibatasi oleh garis lurus, berarti ini segi banyak. Yang E lengkung, berarti ini bukan segi banyak. Jadi kelompok bangun segi banyak adalah yang gambar A dan D. Sedangkan yang B, C, dan E bukan segi banyak. Nah, contoh yang 42. Kelompokkanlah bangun-bangun segi banyak berikut menjadi 2 kelompok, yaitu segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Tadi segi banyak beraturan itu ketika panjangnya sama, sudutnya juga sama besar. Nah, kira-kira gambar A ini panjangnya sama atau tidak? Yang satu ada yang panjang, tapi yang bawah ada yang pendek. Berarti yang A ini bukan beraturan. Kalau yang B ini kan sama panjangnya, berarti ini beraturan. Yang C ada yang miring, ini ada yang panjang juga, berarti ini bukan segi banyak. Untuk yang D ini semua sama panjang, berarti segi banyak. Yang E juga sama-sama segi banyak, beraturan berarti. Nah, bangun segi banyak tidak beraturan adalah bangun segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Contoh bentuk bangun segi banyak yang beraturan, yaitu segitiga sama sisi. Karena sisinya sama, otomatis itu disebut segi banyak beraturan. Kemudian lagi persegi. Persegi itu segi empat yang sama panjang semua, berarti itu juga segi banyak beraturan. Nah, yang contoh 43, berilah nama pada bangun segi banyak. Yang A itu namanya apa? Segitiga, karena memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Yang gambar B itu segi banyak memiliki 4 sisi dan 4 sudut, berarti itu disebut segi 4. Nah, jadi untuk menamakan suatu bangun itu tinggal sesuai jumlah sisinya atau garisnya. Gitu. Tahukah kalian contoh bentuk bangun segi banyak tidak beraturan adalah segitiga sama kaki. Nah, sama kaki itu tidak beraturan karena ada satu sisi yang tidak sama panjang. Nah, nama bangun segi banyak sesuai dengan banyak sisinya. Nah, coba ini kalian kerjakan. Kira-kira mana yang segi banyak, mana yang tidak segi banyak. Yang nomor 1. Yang segi banyak dikasih tanda centang, yang tidak segi banyak dikasih tanda silang. Jadi pelajaran hari ini itu dapat disimpulkan yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Suatu bangun dikatakan segi banyak apabila dibatasi oleh luas garis, atau ada yang di buku lain disebutkan dibatasi oleh garis lurus, yaitu segi banyak. Nah, kemudian yang segi banyak beraturan yaitu ketika panjang sisinya sama dan besar sudutnya sama. Kalau tidak beraturan berarti sisinya tidak sama panjang. Nah, ini dibuat latihan di rumah. Demikian pelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.